Shalom saudara sekalian yang kasih Tuhan, selamat pagi. Saudara, di hari yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita, mari kita awali hari ini dengan mencari tuntunannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bila pagi ini kembali kami boleh bangun di dalam keadaan yang baik, semata adalah karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, biarlah pagi ini atau hari ini kami mulai dengan kami mencari akan pimpinan-Mu. Tuntunan-Mu kami perlukan Tuhan, agar kami boleh makin mengenal Engkau dan kami boleh hidup di dalam jalan kebenaran yang Engkau kehendaki. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Kami menyerahkan waktu di depan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pagi ini terambil dari Nehemia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Namun, saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 16 saja. Demikian firman Tuhan. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dan dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam kehidupan, saudara, kita melihat bagaimana seringkali kita harus menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan. Bahkan di dalam perjuangan kita untuk hidup sebagaimana anak Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, saudara, kita akan menjumpai bagaimana banyak sekali tantangan, hambatan yang tidak jarang saudara itu melemahkan iman kita, membuat kita akhirnya patah semangat, frustrasi, bahkan kehilangan arah. Saudara, hambatan dan tantangan akan selalu ada selama kita berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara, hal ini juga dialami oleh Nehemia. Kalau kita memperhatikan saudara, di dalam pelayanan Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem, saudara, Nehemia menghadapi banyak hambatan, tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Dan dalam Nehemia pasal yang ke-6 ini kita melihat ada tantangan yang dari luar yang berusaha untuk menjatuhkan Nehemia dan pelayanan yang dikerjakan oleh Nehemia. Kita melihat ada dua nama yang muncul, Sanbalat dan Tobia. Dua orang ini boleh dikatakan yang menjadi musuh Nehemia, yang berusaha merongrong Nehemia, menggagalkan rencana Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Dan kita melihat ketika mereka mendengar bahwa tembok Yerusalem telah selesai dibangun dalam 52 hari, sudah ini membuat mereka gerah, membuat mereka ketakutan, dan mereka berpikir untuk bagaimana menggagalkan atau setidaknya memperpanjang masa atau waktu dari Nehemia dan rakyat di dalam membangun tembok Yerusalem. Mereka berniat untuk mencelakai Nehemia. Dengan cara apa, saudara? Mereka ingin mengundang Nehemia ke wilayah mereka. Saudara, kita melihat di balik undangan tersebut ada satu rencana jahat. Dan kita bersyukur, kita melihat bagaimana Nehemia tahu dengan jelas dan ia menolak undangan tersebut. Bahkan dikatakan sampai 5 kali, saudara. Kita melihat bagaimana Nehemia menolak undangan dari Sanbalat dan juga Tobia itu. Nah, penolakan ini membuat mereka, saudara, makin marah. Sehingga akhirnya mereka membuat satu tudingan atau provokasi, berita yang tidak benar terhadap Nehemia. Dikatakan, saudara, mereka membuat isu bahwa Nehemia akan mengkudeta Raja Persia. Berita bohong inilah yang disiarkan oleh musuh-musuh Nehemia.
Nehemia berusaha, dikatakan berusaha atau berambisi untuk menjadi raja. Nah, saudara, menghadapi tantangan hambatan di dalam pelayanan, dalam hidupnya, saudara, menariknya kita melihat Nehemia menyikapinya dengan bijak. Dan saudara, saya ingin ajak kita belajar, meneladani apa yang dilakukan Nehemia ketika ia ada di tengah tantangan. Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, saudara, Nehemia adalah seorang yang tidak reaktif. Ketika ia menemukan tantangan, hambatan, saudara, Nehemia tidak menghadapinya dengan reaktif, melainkan ia menyikapinya dengan bijak. Ia tidak terintimidasi, ia tidak terganggu, melainkan ia tetap fokus pada apa yang menjadi tugas pelayanannya, apa yang menjadi panggilannya. Dan yang kedua, saudara, kita melihat bagaimana Nehemia adalah pribadi yang tidak menyerah. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada hambatan, tantangan, saudara, itu tidak menghentikan langkahnya untuk membangun tembok Yerusalem. Sebab ia tahu itu adalah visi yang Tuhan berikan kepada dirinya. Ia tidak menyerah, melainkan dengan sekuat tenaga ia berusaha bersama dengan rakyat atau bangsa Yehuda membangun tembok Yerusalem. Ia tidak pesimis, sebaliknya ia selalu optimis. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang terpenting, yaitu bagaimana ketika menghadapi tantangan, ancaman, Nehemia tidak lupa akan Tuhan. Ia tidak meninggalkan Tuhan, ia tidak menyalahkan Tuhan, melainkan ia terus bersandar, berserah kepada Tuhan. Menghadapi tantangan demi tantangan membuatnya makin giat untuk berseru kepada Tuhan, untuk mohon penyertaan, kekuatan dari Tuhan. Dan ketika kita melihat semuanya itu, saudara, bagaimana Tuhan pun juga bekerja di tengah-tengah hidup Nehemia. Nehemia akhirnya berhasil melalui tantangan demi tantangan yang ia hadapi. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, di dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan, saudara, di depan kita terhidang 2 pilihan yang bisa kita ambil. Yang pertama, saudara, kita bisa memilih untuk menyerah, putus asa. Tapi saudara, ada pilihan yang kedua, sebagaimana yang telah Nehemia teladankan, yaitu kita tetap bertahan, tetap maju, dan yang terutama adalah tetap mengandalkan Tuhan. Sudah percayalah, di dalam anugerahnya Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, di dalam caranya yang ajaib. Namun sekali lagi yang menjadi pertanyaannya bagi kita, maukah kita selalu mengandalkan Tuhan di tengah berbagai macam kemelut hidup kita? Maukah kita mencari dan mengandalkan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini ada begitu banyak tantangan, kesulitan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha kami, dalam studi kami. Ya Tuhan, tolonglah kami ketika kami menghadapi semuanya itu, kami tidak kehilangan arah, kami tidak mudah menyerah, melainkan Tuhan tolong supaya kami boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami percaya dan kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.